Murid dalam suatu kelas memiliki hobi. Ya, ini ada pilihan-pilihannya. Ada hobinya itu berenang dan bulu tangkis. Dan total dari kelas tersebut, total dari siswa dalam kelas tersebut adalah 30 orang. Jadi semestanya 30, ya. Yang hobinya berenang ada 27. Sedangkan yang hobinya bulu tangkis ada 22. Maka murid yang hobinya berenang sekaligus hobinya bulu tangkis itu berapa? Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Online Konstanta. Kali ini kita akan bahas tentang materi himpunan, bagian dari tes intelijensi umum, ya. Materi yang kita mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah mempelajarinya pada saat kita masih sekolah menengah pertama atau SMP atau SLTP, dan kemudian diulang juga pada saat kita di SMA atau SMU, ya. Materi himpunan ini bisa dibilang sangat familiar, ya, dan cukup sering sekali muncul di soal-soal tes ujian kedinasan, maksud saya ujian sekolah kedinasan, dan juga ujian terkait seleksi PNS, ya. Dan itu muncul di tahap ujian SKD, seleksi kemampuan dasar, di subtema tentang tes intelijensi umum. Nah, karena dia sering muncul, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri untuk bisa menjawab sehingga dapat memperoleh nilai 5, ya. Untuk saat ini nilainya 5, dan itu cukup signifikan untuk bisa membedakan antara kamu tuh lulus atau tidak, ya, melampaui atau tidak passing grade atau ambang batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, materi himpunan kali ini sederhana, kita akan coba sekedar merefresh supaya teman-teman ingat, ya. Jadi kita tanyakan lagi, sebenarnya himpunan itu apa sih, ya? Himpunan itu adalah kumpulan suatu objek yang mempunyai syarat tertentu yang diterangkan dengan jelas. Jadi spesifik, jelas dia, ya. Contohnya himpunan A. Himpunan A adalah himpunan bilangan bulat. Nah, materi bilangan bulat ini sudah kita bahas, nanti bisa nonton, linknya ada di bawah, ya. Himpunan bilangan bulat itu apa? Jelas dia angkanya, ya. Angka negatif, 0, dan angka bilangan bulat positif. Misalnya nih -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dia jelas. Himpunan ini selalu memiliki anggota himpunan yang spesifik, yang jelas. Nah, ini ya, Sobat Konstanta, materi himpunan ini kan sebenarnya banyak, ya, banyak sekali. Cuman kita akan fokus bicara tentang irisan dan gabungan. Kenapa? Karena materi inilah yang paling sering muncul dalam setiap tes SKD dan sekolah kedinasan lainnya, ya. Nah, irisan itu apa sih? Nah, irisan itu gampang, ya. Irisan itu sebenarnya adalah anggota suatu himpunan yang menjadi anggota di himpunan lain. Nah, ini dia punya status double, ya, ganda, atau bahkan sebenarnya bisa lebih dari ganda, bisa triple, bisa ada di 2 atau 3 atau lebih dari anggota himpunan. Nah, anggota himpunan yang menjadi anggota di himpunan lain, itulah yang kita sebut dengan irisan, ya. Nah, sementara gabungan itu sebenarnya menggabungkan, ya. Yang namanya juga gabungan pasti menggabungkan, menambahkan suatu himpunan, misalnya ada himpunan A dengan himpunan lain, ada himpunan B, ada himpunan C, digabung. Tapi ingat, pada saat menggabungkan, kan kita tuh punya tadi tuh namanya irisan. Nah, irisan ini harus dikurangi. Kenapa? Karena kalau nggak dikurangi pada saat proses gabungan itu, irisan itu akan dihitung 2 kali.
atau bahkan 3 kali. Nah itu nggak boleh. Jadi dia harus dikurangi sesuai dengan jumlah irisan tersebut, ya, jumlah irisan tersebut. Nah, jadi inilah dia adalah subtema himpunan yang paling sering muncul, yang sering sekali muncul dalam materi-materi SKD, yaitu irisan dan gabungan. Ya kalau misalnya agak pusing atau bingung, nanti kita akan kita akan bahas lah di soal, nanti bisa lebih ketahuan lagi. Ini kan cuma sekedar refresh teorinya saja. Oke. Nah ini kita bicara soal irisan. Ya. Irisan ada dua, ada beberapa sebenarnya. Ini kita bikin yang contoh yang sederhana. Ada irisan 2 himpunan dan irisan 3 himpunan. Ini yang relatif sering muncul dalam soal-soal ya. Nah ini dia nih yang 2 himpunan. Ada himpunan A, ada himpunan B ya. Ada X, Y, dan Z. Nah irisan itu ada di huruf Y ini ya. Nah ini ada huruf di huruf Y. Ada di huruf Y. Y adalah anggota himpunan A dan himpunan B. Itu yang dimaksud dengan irisan. Nah sementara pada saat 3 himpunan, yang dimaksud dengan irisan di dalam contoh ini ya, itu adalah huruf M. Dia itu irisan dari ketiga himpunan. Sebenarnya X, Y, dan Z ya. Ini X, Y, dan Z ini juga sebenarnya irisan ya. Irisan, tapi dia cuma 2 himpunan, persis seperti Y yang ada di contoh irisan 2 himpunan. Nah, teman yang lebih spesifik, yang lebih agak berbeda lah ya dengan irisan 2 himpunan adalah irisan huruf M, di mana M adalah anggota himpunan di himpunan A dan juga di himpunan B serta sekaligus di himpunan C. Jadi M-nya adalah irisan dari 3 himpunan sekaligus. Oke, saya rasa cukup ya mengenai ulasan tentang irisan. Sekarang kita akan bahas tentang gabungan. Materi tentang gabungan, yaitu gabungan 2 himpunan dan gabungan 3 himpunan. Karena memang bentuk ini yang masih paling sering muncul, jadi kita pelajari yang sering muncul aja karena itu cukup efektif dalam proses pembelajaran kita. Nah, gabungan 2 himpunan, ya kembali lagi namanya juga menggabung, pasti kita menambahkan. Nah, di sini ada notasi matematika. Jumlah gabungan antara himpunan A dan himpunan B merupakan hasil penjumlahan jumlah anggota himpunan A ditambah anggota himpunan B, dan ingat harus dikurangi dengan irisan antara A dan B, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya di teori di awal tadi. Nah contohnya nih biar nggak pusing ya, contohnya apa sih? Nah contohnya jumlah anggota himpunan A, misal himpunan A itu jumlahnya adalah 3, sementara jumlah himpunan B ada 6. Pertanyaannya ya, berapa jumlah gabungan antara himpunan A dan himpunan B jika ada irisan? Ya, ini dia ada irisan 2 di antara himpunan A dan B. Maka berapa jumlah gabungannya? Ya, jumlah gabungan adalah 7 ya. 3 jumlah himpunan A ditambah jumlah himpunan B 6. Tapi jangan lupa untuk mengurangi jumlah irisan antara A dan B sehingga gabungan A dan B bukan 9 tetapi 9 dikurang 2 sama dengan 7. Gampang ya. Nah, materi gabungan tidak hanya bicara tentang satu himpunan A dan himpunan B. Yang paling sering muncul juga dalam soal adalah gabungan antara A, B, dan juga yang tidak memilih A dan B ya. Nah, ini kita sebut dengan jumlah gabungan himpunan semesta. Ini kita bisa lihat di sini ada semesta. Nah, ini dia semesta. Nah, jumlah himpunan semesta adalah penjumlahan dari jumlah himpunan A ya. Jumlah himpunan A, himpunan B. Tapi jangan lupa untuk menguranginya seperti biasa, irisan antara A dan B, ini dia. Dan ada yang baru nih.
adalah jumlah jumlah himpunan yang tidak memilih keduanya, atau A gabung B komplement. Kalau dalam contoh gambar ini adalah huruf R. Ya. Nah, coba kita cari. Nah, ini ada contohnya nih. Jumlah anggota A ada 3, jumlah himpunan B ada 6, dan irisan A dan B itu ada 2. Sedangkan yang tidak memilihnya ada 5. Pertanyaannya nih, berapa jumlah anggota himpunan semesta? Ya, betul. Jawabannya adalah 12. Ya. 3 tambah 6, 9. Oke. Dikurangi irisan, jangan lupa. Dikurangi irisan jadi 7. Ditambah yang tidak memilih kedua-duanya, 5. Sehingga total gabungan himpunan semestanya adalah 12. Nah, soal seperti ini sering sekali muncul, jadi tolong diingat rumus-rumus seperti ini ya. Nah, nanti akan sering sekali muncul. Nah, bagaimana dengan gabungan 3 himpunan? Tentu lebih jelimet ya, lebih rumit dari gabungan 2 himpunan. Ya. Memang bikin pusing, tapi nanti aja kita akan bahas di bentuk-bentuk soalnya ya. Biar nggak pusing. Nah, ini ada satu contoh soal. Tahun USM STAN tahun 2004. Jadi soal ini bukan materi ini tidak mubazir ya, memang karena dia sering muncul. Nah, contohnya di sebuah survei mengenai bagaimana warga memperoleh berita berhasil memperoleh data. Ya, sebagai berikut. Bahwa 65% warga menonton TV, 40% baca koran, dan 25% dia baca koran sekaligus nonton TV. Nah, ada 65%. Ini dia ada yang nonton TV, ada yang baca koran, dan 65%-nya itu nonton TV. Sedangkan 40%-nya membaca koran, dan irisan kedua-duanya yang memilih untuk membaca koran sekaligus menonton TV ada 25%. Pertanyaannya, berapakah warga yang tidak membaca koran dan sekaligus tidak nonton TV? Nah, kita misalkan simbolnya, kita misalkan X ya di sini ya. Kita misalkan X. Berapa sih X ini? Nah, jangan lupa semesta, yang namanya semesta itu pasti 100% ya. 100%. Nah, ini dia anggota himpunan A yang nonton TV nih. Yang nonton TV ada 65%. Nah, ini dia. Kemudian yang baca koran 40%. Irisannya jangan lupa untuk dikurangi 25%. Dan ada yang tidak baca dan tidak menonton TV, tidak melakukan kedua-duanya, kita kasih simbol X. Secara aritmatik maka 100% sama dengan 80% plus X, maka X sama dengan 100% dikurang 80% sama dengan 20%. Ya. Maka otomatis jawabannya adalah oke, kuncinya adalah D. Gampang ya? Apakah ada soal lain? Ada, masih ada soal yang lain. Nah, ini soal yang lain adalah soal SPMB STAN tahun 2007. Masih soal himpunan. Murid dalam suatu kelas memiliki hobi. Ya, ini ada pilihan-pilihannya. Ada hobinya itu berenang dan bulu tangkis. Dan total dari kelas tersebut, total dari siswa dalam kelas tersebut adalah 30 orang. Jadi semestanya 30 ya. Yang hobinya berenang ada 27. Sedangkan yang hobinya bulu tangkis ada 22. Maka murid yang hobinya berenang sekaligus hobinya bulu tangkis itu berapa? Misalnya kita pakai simbol X. Yang suka dua-duanya nih, X. Jangan lupa tadi rumusnya juga. Tetapi dalam soal ini tidak ada komplement ya, tidak ada yang nggak suka kedua-duanya. Jadi ini kita coret ya, kita coret. Oke. Nah, totalnya ini 30 semestanya. Total kelas tadi 30. Yang suka berenang 27, yang suka bulu tangkis saja ada 22, dan yang suka kedua-duanya X. Maka secara perhitungan 30 itu sama dengan 49 dikurang X, dan X sama dengan 49 dikurang 30 sama dengan 19. Maka jawabannya adalah kuncinya adalah D. Gampang sekali ya. Sangat mudah sekali. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga ya. Dan soal ini masih
sama, masih himpunan juga, dan soal ini soal yang pernah keluar bahkan di tahun 2017. Jadi di SPMB Stan 2017 ada soal yang terkait dengan himpunan. Nah, kita bisa bahas bersama-sama nih. Ya, ini pada sebuah universitas menyediakan mata kuliah tambahan bahasa Inggris, nah, dan bahasa Mandarin. Oke, ini ada pilihan-pilihannya. Jadi dari 780 orang, ya, semestanya 780 orang. Semestanya 780 orang nih totalnya. Itu ada 220 orang yang memilih bahasa Mandarin dan 90 orang memilih keduanya. Ini ada 90 orang nih. Dia ada di irisan ini. 90 orang. Dan ada 24 orang yang tidak memilih. Dia ada di luar. Pertanyaannya, berapa kelas yang harus disediakan untuk mata kuliah tambahan bahasa Inggris? Nah, untuk tahu berapa jumlah kelasnya kita harus tahu dulu dong berapa jumlah orangnya. Kita misalkan saja X jumlah orang yang atau jumlah mahasiswa yang belajar pada kelas tambahan bahasa Inggris. Nanti hasilnya kita bagikan dengan 40 karena kapasitas satu kelas itu 40. Jadi X ini berapa sebenarnya? Rumusnya sama seperti yang sebelumnya, bahwa jumlah semesta itu adalah 780 ditambah jumlah bahasa Inggris. Nah, jumlah mahasiswa yang belajar bahasa Inggris maksud saya itu kita misalkan X. Kemudian ditambah yang belajar bahasa Mandarin tadi ada 220, ini masuk 220. Kemudian dikurangi dengan irisan. Jangan lupa untuk ditambah yang tidak memilih kedua-duanya. Maka secara aritmatik kita tahu bahwa 780 sama dengan 154 ditambah X. Maka X sama dengan 626. Apakah ada jawabannya? Belum. Karena itu jumlah mahasiswanya 626. Jika satu kelas ada 40 orang, maka jumlah kelas yang dibutuhkan jumlah kelas yang dibutuhkan adalah 15,65 atau ekuivalen dengan 16 kelas. Maka kunci jawabannya adalah E. Gampang ya? Gampang sekali untuk mendapatkan poin dalam soal-soal TIU terkait tentang himpunan. Maka alangkah baiknya kita bisa mendalami dan memastikan setiap soal yang muncul dari soal himpunan kita bisa menjawabnya dengan sangat cepat dan tentunya tepat. Nah, teman-teman semuanya, bantu saya untuk makin semangat lagi memproduksi video-video pembelajaran ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya dan share. Dan jangan lupa juga untuk komen. Teman-teman semuanya, saya rasa itu dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.